Waduh, gila, Sumatera kayak habis kena rage quit dari alam. Banjir bandang, longsor, ratusan nyawa melayang. Dan kayaknya kali ini alam beneran bilang, udah cukup nih manusia. Semua bilang cuaca ekstrim. Ya bener sih, tapi kenapa yang ekstrim cuma di Sumatera? Karena alam sedang lagi hutang. Hutangnya Jimanis pejabat yang dulu tanda tangan izin kayak lagi bagi-bagi voucher SPBU. Dan kalau alam punya debt collector, kayaknya nama banjirnya Banjir Bandang 2025. Flashback dikit, tahun 2013 di tengah hutan Tesonilo, Riau, ada satu momen yang sekarang viral lagi, crossover paling absurd. Harrison Ford versus Zulkifli Hasan. Ford datang, lihat hutannya, harusnya hijau malah jadi sawit ilegal. Dan pas dia tanya, why? Zulha cuma senyum-senyum, kayak abis denger jokes receh di grup WA DPR. Ford langsung ngamuk. We were in Tesonilo Tesonilo. National Park. Okay. It's not funny. Yeah. It's not funny. Only 18% of it remains. Forests cut, trees laying on the ground, burnt where they fell. It's devastating. It's heartbreaking to see it. You saw it. What have you done? Saya baru lihat terkaget. Kami tiap hari untuk mencoba menyelesaikan persoalan. Dia bener-bener gak lucu banget. Dan bener gak lucu banget. Karena waktu itu dia ngomong soal masa depan bumi. Sementara Zulhas kayak lagi ngomongin tender proyek penghijauan yang malah ngundang bulldozer. Zulhas jawab santai. Saya baru lihat, saya kaget. Kami baru mengalami demokrasi. Kadang-kadang kami memang surplus, apa yang disebut dengan surplus demokrasi. Demokrasi bukan berarti bebas nebang hutan tanpa izin. Terus dia bilang, nangkep Ramba susah, butuh Rambo. Ya udah, 10 tahun kemudian beneran datang Rambonya. Namanya Banjir Bandang. Bedanya dia nggak bawa senjata, tapi bawa gelondongan kayu. Dan jangan bilang itu kayu hanyut sisa pembangunan. Itu bukti nyata illegal logging. Kayu itu surat cinta dari alam buat kita. Ini hasil tanda tangan pejabat 10 tahun lalu. Skala kehancuran parah banget. Dari udara kelihatan kayak bumi lagi uninstall Sumatera versi 2025. Rumah hanyut, jembatan putus, sawah lenyap. Dan yang paling nyesek, hutan yang dulu bilang agak rusak sekarang agak hilang. Sementara di Twitter, netizen langsung sidang kilat. Zulhas harus tanggung jawab. Kalau dulu hutan dijaga, sekarang nggak perlu drama evakuasi. Dan kalau lu masih mikir ini kebetulan, ingat, Luhut aja pernah bilang ada 3,3 juta hektar sawit ilegal di kawasan hutan. 3,3 juta hektar. Itu luasnya hampir segede Jawa Barat. Kebayang nggak tuh betapa longgarnya izin kita? Kayak celana training pejabat pas reses. Rumusnya simpel, kebijakan longgar, illegal logging, hutan botak, air nggak kepegang, banjir bandang. Matematikanya gampang, yang susah itu nurani. Sekarang, bagian paling ironis, begitu banjir datang, pejabat rame-rame ke lokasi, bawa kamera. Bagi-bagi bantuan, tapi gayanya kayak photoshoot majalah. Kepedulian sejati edisi spesial bencana. Padahal yang mereka kunjungi itu hasil izin mereka sendiri. Kayak orang datang ke rumah korban yang dia bakar, tapi bawa air mineral 600 mili. Lucunya lagi, rumah dinas pejabat di Medan juga ikut kebanjiran. Alam akhirnya adil juga. Dia nggak peduli lu menteri atau tukang bakso. Kalau tanah udah marah, semua ke riset. Dan jujur aja, kalau dulu yang dijaga hutan bukan citra dan jabatan, kita mungkin nggak perlu lihat pejabat selfie di lumpur sambil bilang, kami prihatin. Jadi simpelnya gini, janji manis pejabat di masa lalu sekarang jadi pahitnya kopi banjir Sumatera. Kita udah lihat semua, dari tawa pejabat sampai tangis warga, dari izin yang agak longgar sampai gelondongan kayu yang agak mematikan. Dan ini bukan waktunya cuma trending Try for Sumatera. Kita perlu audit total izin hutan, hukum yang tegas, dan pejabat yang nggak cuma jago pencitraan tapi beneran cinta lingkungan. Karena kalau alam udah ngamuk, semua daerah juga pasti nggak aman. Banjir ini bukan musibah alami, tapi konsekuensi politis. Dan ini bukan cuma tragedi alam, ini karma ekologis. Jadi kalau lu peduli, share video ini biar makin banyak yang sadar. Indonesia nggak butuh pejabat yang jago drama, tapi yang beneran jaga bumi.